Teaser terbaru Jurassic World Rebirth resmi dirilis beberapa hari yang lalu. Dengan durasi video 30 detik, kita bisa menyaksikan beberapa penampakan dinosaurus yang pastinya akan membuat para penonton menjadi terkagum-kagum. So, di video kali ini, kita akan sedikit membahas hal-hal apa aja yang ada di dalam teaser tersebut, termasuk sedikit penampakan dari dinosaurus mutant yang bernama T-Rex. Di bagian awal teaser, diperlihatkan dengan kemunculan Mosasaurus yang sedang bergerak dan melompat di sebelah kapal yang ditumpangi oleh Zora Bennett dan juga timnya. Dilihat dari pergerakannya, sepertinya ini adalah kejadian serangan yang berbeda dari yang ada di trailernya. Di mana di trailernya, kita tahu kalau ada Mosasaurus yang akan dibantu oleh Spinosaurus. Belum lagi kapal yang mereka naiki di trailernya terlihat dalam keadaan berhenti atau tidak secepat yang ada di teaser ini. Nah, kalau ini sesuai dengan bocorannya, di mana dikatakan kalau Zora dan timnya bakal diserang sebanyak 2 kali oleh Mosasaurus. Satu pada saat mereka sedang menuju pulau, dan satu lagi ketika mereka sedang bersama keluarga kecil yang ditemukan di sepanjang perjalanan. Kemungkinan ini merupakan adegan pertama kalinya Zora dan timnya diserang. Karena jika melihat responnya, kita bisa mendengar bagaimana Dr. Henry Loomis yang dibuat takjub dengan penampakan tersebut. Begitupun dengan Zora yang juga menunjukkan raut wajah yang seakan nggak percaya. Berbeda dengan yang ada di trailernya, di mana mereka ini udah nggak kaget lagi dengan penampakan Mosasaurus. Namun mereka malah bingung dengan kemunculan 3 ekor Spinosaurus yang terlihat membantu Mosasaurus. Untuk tampilannya sendiri, Mosasaurusnya itu kelihatan relatif kecil dengan yang ada di film-film sebelumnya. Tapi yang bikin menarik adalah cara makhluk itu melompat bisa dibilang cukup lincah. Ditambah dengan scene yang memperlihatkan bagaimana Mosasaurus yang mencoba menggapai bagian depan di tengah laju kapal yang sangat cepat. Next, di adegan selanjutnya, dan ini juga cukup membuat gua kaget, karena untuk pertama kalinya, kita bisa menyaksikan bagaimana seekor T-Rex terlihat berenang sebelum akhirnya makhluk itu menyerang sebuah perahu karet. Belum jelas siapa yang berada di atas perahu karet itu, tapi yang pasti, sosok T-Rex yang bisa berenang ini adalah bintangnya untuk scene kali ini. Pola pergerakan T-Rex ketika berenang di dalam air mengingatkan kita pada pola pergerakan dari buaya yang terlihat begitu santai, namun mematikan. Dan kalau memang demikian, maka ini juga membuktikan bahwa semua dinosaurus yang ada di pulau memang diciptakan secara berbeda dari semua dinosaurus yang pernah ada di film Jurassic. Makanya nggak heran, pulau yang bakal menjadi area penyelidikan merupakan tempat sampahnya para ilmuwan InGen. Oke, di bagian scene selanjutnya atau yang terakhir, kita diperlihatkan dengan suasana yang ada di dalam laboratorium InGen pada saat mereka mengurung sosok dinosaurus mutant T-Rex yang sudah memiliki nama resmi sebagai Distortus Rex. Sebelum kita ke T-Rex, gue penasaran dengan bagaimana scene flashback tentang apa yang terjadi di pulau ini bakal diungkap. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ini merupakan scene pembuka yang sedikit memperlihatkan kejadian di pulau yang pertama, yang mana pulau ini menjadi pusat uji coba InGen sebelum akhirnya pindah ke Isla Sorna. Karena jika kita melihat scene ini, visualnya itu terlalu jernih untuk sebuah memori atau video rekaman. Nah, yang kedua, ini merupakan video rekaman yang ditemukan oleh Zora dan timnya pada saat mereka tiba di fasilitas. Tapi sekali lagi, kalau memang itu adalah rekaman, maka rekaman tersebut seharusnya tidak akan sejernih itu, mengingat kejadiannya yang sudah berlangsung sekitar 30 tahun atau 40 tahun yang lalu, berdasarkan timeline-nya. Atau yang ketiga, ini merupakan flashback atau memori yang diceritakan oleh seseorang kepada Zora dan timnya. Tapi masalahnya, maka si pemberi informasi itu harusnya datang dari sosok yang pernah berada di pulau. Dan itu kemungkinannya juga kecil, karena selain umurnya sudah pasti lebih tua dari semua karakter utama dan bahkan karakter utama di Jurassic Park. Selain itu, belum ada tanda-tanda sosok baru yang tahu-tahu selama ini hidup di pulau dan berhasil bertahan hidup selama beberapa dekade. Oke, kita kembali ke scene di mana seorang ilmuwan InGen yang tidak bisa keluar dari kurungan. Setelah sebelumnya, mungkin aja dia ini mencoba untuk mengambil sampel
atau memeriksa kurungannya. Adegan ini sedikit mengingatkan gua dengan adegan yang ada di film Jurassic World pada saat Owen Grady mencoba memeriksa kurungan tempat di mana Indominus Rex dinyatakan menghilang, yang padahal makhluk itu hanya bersembunyi dan berkamuflase. Apakah T-Rex juga bisa melakukannya? Atau dia hanya berpura-pura mati, seperti yang dilakukan oleh Indoraptor di film Jurassic World Fallen Kingdom? Karena logikanya, nggak mungkin ada seseorang yang masuk dalam kandang tanpa adanya pengawalan. Atau bisa aja para ilmuwan ini berencana untuk membunuh T-Rex dengan menggunakan gas beracun. Dan untuk memastikannya, seorang ilmuwan berinisiatif memeriksanya. Kalau kalian sadar, suasana dari scene ini persis sama dengan adegan yang ada di film Godzilla tahun 2014, di mana Joe Brody, ayah dari karakter utama, dengan terpaksa harus merelakan istrinya untuk menutup pintu jalur bawah tanah demi mencegah gas beracun menyebar ke permukaan. Cuma bedanya di film Jurassic World Rebirth ini, karakter laki-lakinya terpaksa dibiarkan terkurung, sementara ilmuwan wanita yang berada di luar hanya bisa pasrah sambil meminta maaf. Oke, kalau gitu sekian aja dulu untuk pembahasan kita kali ini. Soalnya tanggung, bentar lagi juga udah ada trailer yang baru. Jadi mending kita penghabisan di sana aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.